Sebuah film berjudul Lion dari Australia yang dirilis pada tahun 2016 cukup menginspirasi. Film ini diadaptasi dari kisah nyata perjalanan hidup seorang anak bernama Saru Briley yang terpisah dengan keluarga kandungnya di India selama 25 tahun. Saru kecil harus berjuang mengalami pahitnya hidup sendirian hingga akhirnya ia diadopsi oleh orang tua angkat asal Australia yang mengubah hidupnya. Kisah ini juga tertulis di dalam buku A Long Way Home pada tahun 2013. Kisah ini berawal dari desa Ganesthalai, India pada tahun 1986. Seorang ibu bernama Kamala diperankan oleh Priyanka Bose adalah janda yang bekerja sebagai pembawa batu. Ia memiliki 3 orang anak bernama Saru yang diperankan Sunny Power dan kakaknya Gudu yang diperankan Abhishek Bharate, serta adik perempuannya bernama Shekila. Keluarga kecil ini adalah keluarga yang sangat tidak mampu. Sebagai anak tertua, Gudu harus membantu ibunya mencari nafkah, tetapi Saru yang masih kecil terkadang memaksa ingin ikut dan membantu abangnya bekerja. Sehari-hari mereka mengerjakan apa saja untuk mencari uang. Gudu memiliki pekerjaan sebagai kuli panggul di kereta dan terkadang harus mencuri batu bara dari kereta untuk dijual. Sampai satu ketika mereka hampir tertangkap oleh penjaga, untungnya mereka lolos setelah hasil curiannya dirasa cukup. Mereka pun menjualnya dan hasilnya pun tak seberapa, hanya bisa ditukar dengan 2 kantong plastik susu. Ketika ingin membeli susu, ada momen mengharukan di mana Saru melihat makanan yang bernama jalebi dan minta dibelikan oleh Gudu. Gudu yang merasa uangnya tak cukup hanya bisa berkata, "Suatu hari nanti pasti akan aku belikan jalebi yang banyak untukmu." Mendengar itu, Saru merasa senang dengan janji kakaknya. Akhirnya mereka pulang dengan 2 kantong plastik susu dan ditunjukkan pada ibunya. Ketika mereka minum susunya, ibunya bertanya dari mana mereka mendapatkan uang untuk membeli susu. Keduanya pun hanya bisa terdiam. Melihat itu, ibunya hanya bisa tersenyum menutupi kesedihannya, karena mungkin ibunya sudah tahu dari mana anaknya mendapatkan uang. Setelah tidur, Gudu pun bangun dan ingin pergi bekerja. Namun Saru memaksa ingin ikut kakaknya. Sesampainya di stasiun, sialnya Saru pun tertidur. Gudu pun merasa bingung antara bekerja atau meninggalkan Saru yang tertidur. Kemudian dia membangunkan Saru dan mengatakan agar jangan pergi kemana-mana hingga ia kembali. Hingga tengah malam Saru terbangun dan melihat stasiun sudah kosong dan tidak melihat kakaknya. Ia pun mencari ke dalam gerbong kereta. Sialnya ia pun tertidur lagi. Ketika terbangun ia terkejut begitu tahu ia berada di dalam kereta yang sedang melaju kencang. Dengan rasa panik dan takut, ia mencoba memanggil-manggil Gudu. Namun apa daya usahanya sudah sia-sia. Rasa persaudaraan yang erat dan saling mengasihi, akhirnya abang adik ini harus terpisah di masa muda. Kereta terus berjalan dan akhirnya berhenti di stasiun berikutnya, tepatnya di Kolkata 1600 km dari desa Ganesthalai. Saru langsung turun dan mencoba mencari dan memanggil kembali kakaknya. Sambil kebingungan bertanya pada banyak orang, dan ternyata bahasa Saru berbeda dengan bahasa orang-orang di sana. Setelah lelah dan kebingungan, ia melihat sekumpulan anak yang terlantar sedang tidur beralaskan kardus. Seorang anak kemudian mengajaknya untuk tidur di sebelahnya. Saat sedang tidur, tiba-tiba segerombolan preman datang menculik anak-anak tersebut. Beruntung bagi Saru, ia berhasil lolos dan berlari sekencang mungkin dan bersembunyi. Saru semakin tersesat dan berjalan tanpa arah dan tujuan. Saat sedang berjalan menyusuri rel kereta kosong, seorang perempuan bernama Nur menghampiri dan untungnya ia mengerti bahasa Saru. Nur membawa Saru pulang ke rumahnya dan memberi makan hingga dimandikan. Ternyata Nur berniat jahat dan ingin menjual Saru kepada seorang pria bernama Rama. Rama mencoba mendekati Saru dan mengiming-imingi akan mencari ibunya. Saru yang melihat rencana tidak baik mereka langsung kabur begitu ada kesempatan. Ia berlari sekencang-kencangnya hingga tiba di sebuah kolong jembatan. 2 bulan berlalu ia tinggal di sana sambil memulung untuk menyambung hidup. Sampai satu ketika ia duduk dan melihat seorang pria sedang makan di kafe di seberang jalan. Ia menirukan cara makan pria itu dengan sendok yang ia dapat dari pembuangan sampah. Pria itu tak tega dan menghampiri Saru. Setelah memberi sedikit makanan, ia membawa Saru ke kantor polisi. Di sini Saru salah menyebut nama desanya jadi Ganesthalai, sehingga polisi pun tidak tahu di mana desa Saru. Setelah mencatat data Saru, ia pun dikirim ke panti asuhan. Bukan panti asuhan seperti pada umumnya, tempat ini malah mirip seperti penjara untuk anak-anak.
Di sana ia dikumpulkan dengan ratusan anak yang senasib yang menunggu waktu untuk diadopsi. Suatu ketika ia dipanggil pemilik panti bernama Ibu Shute. Nasib baik menghampiri Saro. Ia diadopsi pasangan Australia bernama Sue dan John. Tahun 1987, Saro terbang ke Australia untuk tinggal bersama dengan orang tua angkatnya di Tasmania, Australia. Hari-harinya dilalui dengan suasana yang tak pernah ia rasakan, tempat tinggal yang bagus dan makanan yang enak. Setahun kebahagiaan berlalu, orang tuanya kemudian mengadopsi anak bernama Mantos, sedikit lebih tua dari Saro. Berbeda dengan Saro yang lembut dan penurut, Mantos memiliki kelainan mental. Kelakuan Mantos ini jadi beban berat yang harus ditanggung oleh Sue dan John. Konflik demi konflik di keluarga ini melukiskan betapa besarnya pengorbanan orang tua angkat dalam membesarkan anak-anak angkatnya. Singkat cerita, 20 tahun berlalu. Saro tumbuh dewasa. Pada tahun 2008, Saro dewasa diperankan oleh Dev Patel, mulai kuliah di Melbourne. Di kampus ia berkenalan dengan Lucy. Hari demi hari, dua insan ini semakin dekat dan akhirnya berpacaran. Suatu hari, Saro dan Lucy datang ke pesta temannya yang juga berasal dari India. Ketika hendak mengambil minum ke dapur, ia melihat jalebi, kue kesukaannya semasa kecil. Ia pun teringat Guddu, kakaknya yang pernah berjanji membelikannya jalebi. Dari sinilah tumbuh kerinduan Saro untuk bertemu lagi dengan keluarganya. Saro pun menceritakan kepada temannya dari mana ia berasal, bahwa semasa kecil dia tersesat. Dan mereka pun mencoba membantu Saro dengan menyarankan mencari dengan Google Earth. Awalnya Saro tidak berminat, namun karena selalu kepikiran, ia pun akhirnya memulai pencarian. Hanya ada satu petunjuk kecil yang ia ingat, yaitu terdapat menara air di stasiun kereta di desanya. Begitu semangatnya mencari asal-usulnya, hingga Lucy merasa bingung apa yang sebenarnya terjadi. Pertengkaran kecil pun terjadi, dan akhirnya Saro dan Lucy pun berpisah. Hari-hari Saro dihabiskan untuk memetakan segala kemungkinan perjalanan kereta yang ia tumpangi dan jarak stasiun kereta ke kampung asalnya. Tanpa sengaja ia bertemu kembali dengan Lucy dan menceritakan apa yang selama ini ia pikirkan dan lakukan. Lucy pun mengatakan bahwa ibu angkatnya semakin sedih karena kelakuan anak-anaknya. Akhirnya Saro menemui ibunya dan meminta maaf. Ia juga meminta maaf pada Mantos atas segala rasa bencinya selama ini. Dan Saro pun berniat menghentikan pencarian. Suatu malam Saro iseng mengutak-atik semua titik pencarian yang telah ia tandai. Tanpa sengaja ia menemukan tempat asalnya, stasiun kereta dengan menara air di dekatnya, hingga semua tempat bermainnya. Ia pun memberitahukan Lucy serta ayah dan ibunya. Ayah ibunya pun merestui Saro berangkat pulang ke India. Saro pun berangkat dan tiba di desa tempat tinggalnya dulu. Namun ia menemukan rumahnya dahulu kini telah berubah menjadi kandang ternak. Namun muncul seorang bapak yang menanyakan siapa dia dan apa tujuannya. Saro pun menunjukkan foto masa kecilnya dan mengatakan ia adalah Saro. Bapak itu pun mengajaknya untuk ikut bersamanya. Di tengah jalan ia melihat ibu parubaya sedang berjalan ke arahnya. Disinilah momen paling sedih di film ini. Pertemuan seorang anak yang hilang selama 25 tahun dengan ibunya dan adik perempuannya. Namun sedihnya ia tidak bisa bertemu dengan Guddu karena telah meninggal tertabrak kereta saat mencari Saro di malam kehilangannya. Disinilah ia mengetahui bahwa selama ini ia salah menyebut namanya dengan Saro karena nama sebenarnya adalah Sheru yang berarti layan atau singa. Setelah rindunya terobati, ia pun mengirim pesan pada orang tua angkatnya di Australia. Ia berkata bahwa meskipun ia telah menemukan keluarganya, itu tak akan mengubah ikatan Saro dengan orang tua angkatnya dan juga Mantos. Banyak pesan moral yang ditunjukkan di film ini yang bisa menjadi inspirasi. Terima kasih telah menonton channel Bukan Nomor 1 dan semoga tayangan ini baik dan bermanfaat.